Yo guys, apa kabar? Perjumpaan kita kali ini saya akan nge-review salah satu speaker dari brand Langes, di mana speaker seri keluaran terbarunya ini adalah hasil peningkatan atau upgrade dari seri sebelumnya, Langes S805. Ada banyak peningkatan maupun sedikit pengurangan baik dari segi fitur dan sound quality. Untuk harga ofisial dari speaker ini Rp259.000, yang perbandingan harga dari seri sebelumnya tidak terlalu berbeda jauh. Untuk link pembelian saya taruh di kolom description. Dan untuk membahasnya lebih jauh dan lebih detail, kita langsung saja. Ini dia guys, Langes S816. Langes S816 untuk desainnya dibandingkan dari seri sebelumnya, menurut saya ada improve positif. Terlihat lebih kokoh, solid dan stylish dari versi sebelumnya. Juga bicara masalah desain itu masalah selera ya. Untuk build quality terbuat dari bahan material fabric, plastik dan rubber, dimana untuk plastiknya ini agak keras ya. Untuk bagian samping ada lubang tali cantolan, dimana untuk talinya disediakan. Dan speaker ini mempunyai dua stand position, berdiri dan tidur, yang di versi sebelumnya hanya satu posisi berdiri. Untuk bagian flip penutupnya sangat gampang dibuka ya, karena ada penambahan kecil di bagian ini, terlihat simple tapi sangat berarti. Di bagian dalamnya ada dua improve, di mana ada port Type-C yang di versi sebelumnya masih USB, juga ada port auxiliary yang di seri sebelumnya port aux ini sudah dihilangkan dan sama-sama mempunyai micro SD. Juga di bagian ini ada tombol indikator power di sini. Langes S816 ini tipe suara 360 derajat, di mana untuk power outputnya 15 watt. Di bagian depan ada satu driver 57 mm, yang di seri sebelumnya malah masih lebih besar, 66 mm, dan mempunyai dua pasif radiator di bagian atas maupun di bagian bawah, yang di seri sebelumnya hanya mempunyai satu pasif radiator hanya di bagian bawah. Untuk layout tombolnya ada di bagian samping, yang di versi sebelumnya ada di bagian atas. Ada tombol power, volume, dan tombol play pause, yang tombol-tombol ini mempunyai multifungsi. Tombol power bisa juga sebagai TWS, Bluetooth, dan reset. Tombol volume bisa next track maupun previous track. Tombol play pause bisa juga untuk mikrofon, answer maupun reject panggilan. Ada lampu indikator di bagian atas, fungsinya untuk melihat Bluetooth maupun TWS. Juga ada lubang mikrofon di sini. Fungsi yang dihilangkan di speaker ini adalah fitur NFC-nya, di mana di seri sebelumnya S805 fitur NFC masih ada. Bagi yang belum tahu apa itu NFC, NFC itu salah satu fitur untuk memudahkan kita untuk pairing dengan speaker, yang walaupun speaker itu dalam keadaan mati, kita tinggal menempelkan device kita ke speakernya, dengan sendirinya speakernya akan hidup dan akan terkoneksi secara otomatis. Kita lanjut. Langes S816 ini juga dilengkapi dengan fitur auto power off, yang jika tidak dipakai kurang lebih 15 menit akan otomatis off dengan sendirinya. Untuk bagian delay speaker ini, baik nonton streaming, YouTube, Netflix, masih sangat aman. Untuk adegan seperti percakapan, ketukan musik masih sangat sinkron. Ini dia sampelnya. What? Arthur, you need to relax. Your adrenaline's spiking. Because he's not all right. No. Kal-El, no! Juga untuk kualitas mikrofonnya sangat jernih dan jelas. Kalian bisa nilai sendiri gimana. Ini dia sampelnya. T123 ini jarak sekitar 5 cm dari mic speaker. T123 ini jarak sekitar 10 cm. T123 ini jarak sekitar 30 cm. T123 ini jarak sekitar 1 meter dari mic speaker. Kita lanjut. Untuk bobot speaker ini kurang lebih 500 gram, di mana untuk versi Bluetooth-nya sudah 5.0, yang jarak koneksinya 10-15 meter tanpa halangan. Untuk kapasitas baterai 3,7 volt 1200 mAh, di mana ada penurunan dari versi sebelumnya yaitu 2200 mAh, yang untuk waktu chargingnya lebih cepat sekitaran 2,5 jam karena sudah Type-C, yang di seri sebelumnya yang masih USB chargingnya di atas 3 jam. Dari pihak Langes mengklaim ketahanan baterai speaker ini bisa bermain di atas 6 jam, dan hasil tes pribadi saya dari baterai full 100% selama sekitaran 5 jam di volume 70-80%. Kapasitas baterai masih tersisa 80%, dan saya tes lagi selama 2 jam di volume full. Kapasitas baterainya hanya berkurang 20%. Untuk ketahanan baterai speaker ini menurut saya cukup baik ya, dan melebihi dari klaim Langes itu sendiri.
Speaker ini juga sudah mempunyai IP protection tapi masih IPX6 waterproof yang bisa menahan high pressure water seperti percikan air, hujan deras, yang paling tinggi itu water cannon. Tapi ingat ya, speaker ini nggak bisa dicelupin atau ditenggelamkan ke dalam air. Saya akan compare dengan speaker lain yaitu Eagle Terra 3 Mini yang powernya 16 watt dan Vivan VS12 10 watt yang walaupun hanya 10 watt, speaker ini loudness-nya setara dengan 15-20 watt. Yang untuk harga-harganya berbeda. Secara ofisial Eagle Terra 3 Mini ini lebih mahal, Rp359.000. Untuk Vivan VS12 di sekitaran Rp300.000 dan lainnya sendiri di Rp259.000. Untuk pembahasan sound quality seperti biasa saya bahas di akhir video menurut opini pribadi saya. Kita ke sound sample versusnya dulu. Saya sarankan untuk menggunakan earphones, headphones agar perbedaan kualitas suara lebih detail dan jelas. Kita langsung saja. Please don't make this any harder, babe. Then it already has to be. Wipe those tears out of your eye. We both need a different life. So don't beg me not to leave. No, Julian, let me go, let me go, let me go. Baby, just stop holding on and take it from me. You'll feel better, you'll feel better. It's hard to believe you'll feel better, baby. There's no need for a fight, just repeat after me when I tell you goodbye. Give it 3 weeks and you'll feel better, better without me. Better without me.
Kita ke kesimpulan tentang sound quality yang seperti biasa menurut pendapat dan opini pribadi saya, karena bicara sound quality itu subjektif, masing-masing punya selera, pendapat, dan kebutuhan yang berbeda. Kesan pertama saat mendengarkan sound quality dari Langes S816 ini, basicnya normal-normal saja, dan ketika saya bandingkan atau compare dengan speaker lain yang kurang lebih sama watt dan loudness-nya, saya baru merasakan perbedaan cukup lumayan dari segi sound quality dan loudness-nya. Speaker ini mempunyai sound signature lebih ke arah netral, di mana untuk bagian high frekuensinya lumayan smooth dan detail dilihat dari harganya, tapi high frekuensinya ini agak kekat, tidak boleh naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Tapi untuk pendengaran jangka panjang, high-nya ini sangat aman, tidak menusuk di telinga. Untuk mid frekuensi, untuk vokalnya penempatan suaranya ada di tengah, tapi agak di boost, terdengar sedikit tidak natural, tapi di telinga saya masih nyaman ya. Dan untuk bagian low frekuensi, speaker ini baik dari kuantitas bass dan deep bass-nya B aja ya. Untuk low-nya akan sedikit tidak beraturan untuk lagu yang mengandalkan bass speed, dan juga di lagu-lagu tertentu suaranya agak terdengar sedikit kering. Untuk loudness, untuk volume di bawah 80% agak terdengar sangat kurang jika dibandingkan dengan speaker lainnya, yang dimana untuk volume 90-100% baru terasa loudness-nya ini real watt. Untuk soundstage speaker ini cukup luas, walaupun tipe 360 derajat, tapi stagingnya terdengar hanya straightforward satu arah ke depan. Tapi positifnya Langes S816 ini aman untuk distorsi, baik suara maupun getaran speakernya, walaupun itu di volume full 100%. Performa terbaik untuk kualitas suara speaker ini ada di volume 80-100%. Sound quality-nya akan terdengar maksimal, dan untuk volume di bawah 50%, suaranya agak terdengar tipis. Kalian bisa tambahkan aplikasi tambahan equalizer di speaker ini agar lebih maksimal suaranya. Untuk perbandingan sound quality antara Langes dan Eagle Terra 3 Mini, ada perbedaan cukup terasa di mana Eagle lebih mendominasi, khususnya di bagian high frekuensi, kuantitas, dan deep bass-nya. Untuk bagian high frekuensi, Eagle ini lebih ngecring, smooth dan detail, dan untuk bagian mid frekuensi, vokalnya lebih maju dan di boost, sedangkan di Eagle Terra 3 Mini lebih mundur tapi lebih natural. Untuk bagian low frekuensi, untuk kuantitas bass, khususnya di volume 80% ke bawah, Eagle ini jauh lebih besar kuantitas bassnya, dan di volume 100%, Langes ini akan sedikit bersaing tapi tetap masih kalah kuantitas bassnya dengan Eagle. Begitu juga dengan deep bass-nya, Eagle masih lebih deep dan terdengar lebih smooth dan round. Dan jika saya nilai dengan angka untuk bagian low frekuensi, Eagle Terra 3 Mini ini ada di angka 8, sedangkan Langes ada di angka 6,8. Untuk soundstage, Eagle juga masih lebih luas karena mempunyai dua driver. Efek 3D surround-nya lumayan terasa dibandingkan Langes S816 yang cuma mempunyai satu driver. Untuk loudness yang saya ukur pakai alat sound level meter untuk besaran dB, di volume sama-sama 100%, Eagle ini lebih kencang sekitar 2 dB, dan di volume 70% malah semakin jauh Eagle lebih kencang loudness-nya, berbeda sekitar 4-5 dB. Hasil tes dari beberapa lagu dan genre yang berbeda yang berulang-ulang. Jika kalian tanya mana yang lebih worth antara kedua speaker ini, yang menurut saya ya, karena juga di sini ada perbedaan harga sekitar 100 ribuan, Eagle lebih mahal. Jika buat kalian harga tidak menjadi masalah, pilih Eagle Terra 3 Mini. Dan jika kalian mencari harga yang lebih murah, yang sound quality-nya cukup lumayan dan mempunyai built-in mikrofon yang jernih serta ada slot micro SD, pilih Langes S816. Kita lanjut. Untuk perbandingan suara antara Langes S816 dan Vivan VS12, untuk bagian high frekuensi, Vivan ini lebih ngecring, tapi di pendengaran jangka panjang bikin cepat jenuh ya. Yang sebaliknya di Langes untuk pendengaran jangka panjang sangat aman. Untuk mid frekuensi sama-sama vokalnya di boost, tapi Vivan lebih kedengaran tidak natural, tapi semua balik ke selera masing-masing ya. Untuk bagian low frekuensi, khususnya di bagian kuantitas bass, Vivan ini lebih besar, begitu juga untuk di bass-nya. Vivan jauh lebih deep. Kedua speaker ini mempunyai plus minus masing-masing, di mana untuk pendengaran di volume sekitar 65% ke bawah, Vivan VS12 ini lebih baik terdengar sound quality-nya keseluruhan, yang di Langes S816 sound quality-nya di volume 65% ke bawah sangat tipis untuk high dan low-nya. Dan jika di volume 80% ke atas, menurut saya Langes ini lebih baik karena terdengar stabil, tidak ada distorsi baik dari suaranya maupun getaran speakernya. Yang sebaliknya di Vivan ini di volume 80% ke atas suaranya mulai distorsi dan bergetar speakernya, sangat-sangat mengganggu guys. Dan ini berdasarkan dari unit saya ya, saya nggak tahu di unit yang lain gimana.
Untuk loudness, walaupun Vivan VS12 ini hanya mempunyai power 10 watt, loudnessnya setara dengan Eagle Terra 3 Mini. Untuk perbandingan dB-nya pun sama. Ada perbandingan loudness yang cukup lumayan antara Lineage dan Vivan. Masih Vivan VS12 lebih kencang. Dan untuk soundstage, Vivan VS12 terasa lebih luas tapi tidak terlalu jauh. Dan jika kalian tanya mana yang paling worth, yang menurut saya ya, jika kalian mencari sound quality yang lumayan stabil, tidak ada distorsi yang mengganggu baik dari suara maupun dari speakernya, dan harga yang lebih murah juga, pilih Lineage S816. Dan jika kalian mencari loudness, kuantitas bass yang kencang tanpa memperdulikan distorsi baik dari suaranya maupun di speakernya, khususnya di volume di atas 80%, pilih Vivan VS12. Dan juga harganya sedikit lebih mahal. Kalian tentukan sendiri sesuai selera kalian. Saya kira cuman itu guys. Jika ada masukan, rek dan lain-lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.